Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Untuk perkuliahan biologi manusia di pertemuan keempat atau topik keempat ini, saya izin untuk menyampaikan secara asinkron. Seperti yang sudah saya sampaikan ke PJMK, gitu ya, arahannya. Teman-teman nanti akan bisa mengakses materi ini dari dimanapun dan kapanpun begitu ya, selama kemudian untuk penugasannya tetap bisa dikerjakan tepat waktu. Dan kebetulan untuk topik keempat ini adalah topik terakhir saya, seperti di RPS yang sudah saya sampaikan di awal, rancangan pembelajaran kita yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pertemuan sebelum UTS itu pertemuan saya 1 sampai dengan 4, kemudian akan dilanjutkan dengan materi Bu Anissa Parisuda. Jadi kepada PJMK nanti disilakan untuk pertemuan minggu depan bisa menghubungi beliau untuk mengkonfirmasi jadwal dan juga bagaimana mekanisme pelaksanaan perkuliahannya. Baik, untuk materi keempat ini, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan lewat PJMK, teman-teman akan tetap mengerjakan kuis terlebih dahulu, kuis untuk mereview kembali materi ketiga, tetapi konsep kuisnya saya persilakan untuk open book, silahkan ini kesempatan untuk teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan catatan yang sudah teman-teman tuliskan gitu ya. Atau kalau teman-teman kemudian merasa ingin belajar untuk menguji dirinya gitu ya, kira-kira apakah saya sudah memahami dengan baik materi pertemuan 3 dan tidak mengakses eh, informasi atau catatan apapun, itu juga dibolehkan. Ya, jadi saya kembalikan. Tapi kalau misalnya kemudian teman-teman membuka catatan atau kemudian materi di pertemuan sebelumnya, itu juga diizinkan untuk kuisan. Kemudian teman-teman nanti akan melanjutkan ke materi topik keempat, yaitu tentang nukleus dan organisasi genom, yang kemudian ini akan dilanjutkan dengan pendalaman materinya melalui tugas topik keempat. Ya, jadi karena kita tidak bertemu di pertemuan selanjutnya di topik kelima, sehingga kita tidak bisa melakukan kuis seperti biasanya, sehingga kita ganti dengan penugasan. Konsep penugasannya seperti apa nanti akan dijelaskan di akhir sesi materi topik keempat. Baik, untuk materi topik keempat ini tentang nukleus dan organisasi genom, ini saya mengingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengerjakan kuis topik ketiga, silahkan untuk diselesaikan dulu, dikerjakan dulu kuisnya, supaya kemudian ada penilaian di sana. Eh, Masih menggunakan Quizzes, dan saya juga sudah setting untuk dikerjakan secara asinkron untuk eh, materi ketiga. Baik, materi keempat ini kita akan bicara tentang struktur nukleus. Kalau kemarin di pertemuan ketiga kita sudah mulai berkenalan dengan setiap organel atau little organ gitu ya, organ-organ kecil yang menyusun sebuah sel, terutama pada manusia itu disusun oleh sel eukariotik. Ya, jadi ada banyak organel yang menyusun sebuah sel yang mana mereka memiliki bentuk yang berbeda, struktur yang berbeda, kemudian fungsi yang juga beragam. Nah, salah satu organel sebuah sel itu adalah nukleus. Kita sudah singgung di sebelumnya lapisan atau yang membentuk nukleus itu ada apa saja, kemudian nukleus itu sebetulnya apa, begitu ya, fungsinya dia apa. Tapi dalam hal ini kita akan lebih detail lagi em, mengupas tentang struktur yang menyusun sebuah nukleus, begitu ya. Kemudian kita akan mulai masuk tentang organisasi genom. Apa itu genom? Kemudian ada organisasi apa lagi begitu ya, yang menyusun tubuh manusia. Kalau kita sudah bicara tentang organisasi tubuh manusia, yaitu levelnya dari sistem organ sampai yang paling kecil itu adalah sel. Kemudian teman-teman juga sudah bicara tentang struktur-struktur dari sel yang itu tersusun oleh organel-organel. Nah, kita memiliki satu organisasi lagi yang di tingkat paling kecil lagi yang kita sebut sebagai organisasi genom. Ya, ini yang akan kita pelajari dua topik ini saja. Dua subtopik ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini.
Baik, kita akan masuk ke bahasan yang pertama yaitu nukleus. Ya, jadi mengingatkan kembali tentang struktur sebuah nukleus. Ya, struktur sebuah nukleus ini, nukleus dibungkus oleh yang namanya nuclear envelope, gitu ya, atau lapisan atau membran nukleus, yang mana dia sifatnya juga bilayer atau dua lapis, yaitu outer membran, dia punya lapisan membran luar, dan inner membran atau lapisan membran dalam. Jadi dua lapis, kemudian dia memiliki atau membran nukleus itu sifatnya berpori, gitu ya. Jadi dia punya nuclear pores atau pori-pori nukleus. Kemudian ini adalah contoh ribosom yang sudah mengisi pori-pori karena sudah dihasilkan oleh nukleus, kemudian akan keluar untuk menuju ke sitosol atau kemudian menempel di retikulum endoplasma. Kemudian ada yang namanya nukleoplasma. Ya, namanya plasma biasanya identik dengan cairan. Jadi nukleoplasma ini juga sifatnya adalah cairan yang kemudian berada di dalam inti sel. Ya, nukleoplasma adalah cairan inti sel. Lalu ada yang berwarna merah menonjol, gitu ya. Kalau nukleus ini bagian yang paling menonjol dalam sebuah sel, yang pernah kita singgung sebelumnya, gitu ya. Di dalam dari nukleus sendiri ada organ yang juga dia sifatnya menonjol, kompak, padat, kemudian dia tidak ikut terlibat dalam proses pembelahan atau kita sebut sebagai nukleolus. Ya, nukleolus. Kemudian yang warnanya biru, ini biru seperti benang-benang ini, gitu ya. Ini kita sebut sebagai kromatin, benang-benang kromatin. Ya, nukleus sendiri secara struktur menyeluruhnya dia diameternya kurang lebih 5 mikrometer, dia punya dua membran, bilayer, dua lapis, gitu ya, dua lapis membran, membran luar dan membran dalam. Kemudian membran ini punya karakteristik pori-pori, dia memiliki pori-pori. Kemudian di dalam nukleus ini terdapat yang namanya nukleolus, intinya inti sel, gitu ya. Kalau nukleus itu inti sel, inti dari sebuah sel, nukleolus itu intinya dari inti sel. Kemudian di dalamnya ada kromatin dan ada yang namanya protein lamina. Dan nukleus ini memorable phrase-nya itu kan cells brain atau otaknya sel, begitu ya. Nah, otaknya sel ini berarti karena kenapa disebut otak sel? Karena dia memang mengandung informasi genetik dari sebuah sel. Jadi seluruh materi-materi genetik yang memiliki informasi yang sangat kaya, gitu ya, tentang apa namanya organisme yang disusunnya, begitu ya. Gudangnya itu letaknya adalah di dalam nukleus. Ya. Kemudian mensintesis RNA duta, fungsi dari nukleus adalah untuk sintesis atau pembentukan mRNA yang nanti fungsinya adalah untuk mengkode protein-protein yang ada di dalam tubuh. Struktur dan letak nukleus pada sel hewan dan tumbuhan ini secara umum sebetulnya tidak berbeda, gitu ya teman-teman. Jadi eh, secara struktural sama. Inti sel yang ada di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan sama-sama sel eukariotik, gitu ya. Tetapi posisi nukleus ini, maaf, posisi nukleus ini di baik dalam sel hewan maupun sel tumbuhan ini juga sifatnya lebih permanen karena terikat oleh filamen intermediate. Masih ingat ya, filamen intermediate ini salah satu jenis dari sitoskeleton. Ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Nah, salah satu yang jenis dari sitoskeleton yang punya fungsi untuk menjaga supaya posisi nukleus itu tidak kemana-mana, dia stay di tempatnya, gitu ya, posisi nukleus lebih permanen, yaitu adalah filamen intermediate. Ya, kita akan masuk kepada yang pertama tentang struktur dari nukleus. Struktur dari nukleus ini kita coba uraikan satu persatu. Apa saja yang menyusun sebuah nukleus itu? Dari yang pertama yang paling luar adalah membran nukleus. Ya, ini adalah penampangnya. Kalau ini gambaran irisan dari sebuah sel, kemudian diperbesar, ini adalah inti selnya, gitu ya. Tampak ukurannya yang paling besar dibanding dengan organel-organel yang lain dan menonjol ini adalah inti sel. Inti sel sendiri memiliki lapisan yang membungkusnya disebut membran nukleus atau membran inti sel dan di dalamnya terdapat nukleolus, intinya inti sel.
Membran nukleus ini sifatnya juga bilayer atau membran ganda. Ya, membran ganda karena dia memang memiliki lapisan yang menghadap keluar dan menghadap ke dalam. Ada lapisan membran luar dan ada lapisan membran dalam. Dan secara spesifik yang sangat menjadi ciri dari nukleus adalah membrannya memiliki pori. Ya, membrannya memiliki pori. Pori ini menindih kedua lapisan atau kedua membran ini. Jadi kalau ibaratnya ada dua tumpuk kertas begitu ya, dua lembar kertas. Kertas yang pertama yaitu menghadap keluar, kertas yang kedua menghadap ke lapisan dalam. Uh, Dua kertas ini kemudian teman-teman lubangi begitu ya dengan apa namanya pelubang kertas dan mereka bertumpuk membentuk lubang yang terikat antar si membran satu lapisan satu dengan membran dua lapisan dalam. Ya, nah ini adalah eh, bentuk atau struktur dari si pori-pori nukleusnya. Ya, dia tersusun dari membran ganda dalam dan luar, kemudian setiap membrannya tersusun dari lipid bilayer beserta protein-protein terkait. Ya, lipid bilayer. Kalau membran sel kemarin kita sudah bahas, dia juga sifatnya membran ganda, tetapi karakteristiknya adalah fosfolipid bilayer atau mm, pada permukaan atau pada kepala-kepala penyusun dari membran itu mengandung fosfat dan juga lipid, kemudian bilayer karena dia membran ganda, tetapi pada membran nukleus ini fokusnya adalah double lipid gitu ya. Jadi keduanya memang disusun oleh atau mengandung lipid gitu ya yang kemudian bersifat bilayer dua lapis karena terdapat membran dalam dan membran luar. Kemudian fungsi dari membran nukleus ini untuk memisahkan materi genetik dari sitoplasma. Ya, masih ingat ya di area yang apa namanya di dalam sebuah sel itu terdapat cairan yang jumlahnya sangat banyak, sangat besar, tempat di mana organel-organel sel itu berenang-renang, tempat terjadinya reaksi kimiawi, tempat kemudian apa namanya ribosom melakukan sintesis protein dan banyak aktivitas mekanis lainnya terjadi di dalam sitoplasma gitu ya. Nah, fungsi dari membran nukleus ini membungkus supaya materi genetik ini tidak bersinggungan dengan sitoplasma, dengan area luar. Gitu ya. Jadi dilapisi maka kemudian dilapisi dengan yang namanya membran nukleus. Fungsi dari membran nukleus adalah untuk mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Ya, seperti salah satunya adalah ribosom, gitu ya. Dia sifatnya besar dan juga kompleks karena tersusun dengan struktur-struktur yang banyak. Terdapat pori-pori yang ukurannya kurang lebih 100 nanometer dan dia bisa menembus membran ganda. Ya, tadi seperti yang saya ceritakan, seperti dua buah kertas begitu ya, dua lapis kertas yang kemudian teman-teman lubangi gitu ya. Jadi pori itu menembus baik membran dalam maupun membran luar. Pori bersama dengan struktur rumit lain yang melapisi pori akan membentuk yang namanya kompleks pori. Apa itu kompleks pori? Gitu ya. Kita melanjutkan kompleks pori ini tampilannya teman-teman ya. Jadi ini nuclear envelope atau membran inti sel. Yang ini adalah outer nuklear membran atau membran nukleus luar. Yang ini adalah membran nukleus dalam. Ya, yang dalam berarti dia yang menghadap ke nukleus, begitu ya, yang menghadap ke inti sel. Yang luar berarti dia paling bersinggungan dengan sitosol atau sitoplasma. Nah, cincin-cincin ini, begitu ya, pori-pori ini seperti sebuah cincin yang menyusun, apa namanya, membentuk sebuah kompleks pori. Tujuan terbentuknya kompleks pori ini berperan untuk meregulasi keluar masuknya sebagian besar protein, begitu ya, dan RNA serta makro-makromolekul dari dan ke dalam inti sel dari dan ke dalam inti sel. Susunannya di sini yang warnanya biru ini disebut sebagai sitosolik fibril atau serabut-serabut benang-benang fibril yang dia menghadap ke area sitosol. Namanya sitosolik fibril.
gitu ya, sitosolik fibril. Kemudian ada yang namanya nuklear fibril yang warnanya merah gitu ya. Kenapa namanya nuklear fibril? Karena di sini serabut-serabut fibril begitu ya, benang-benang fibros yang kemudian menghadap ke arah inti sel atau nuklear. Ya, makanya namanya nuklear fibril dan sitosolik fibril. Kemudian yang warnanya kuning ini adalah subunit berbentuk cincin gitu ya, ring subunit. Kemudian yang ini kolom subunit, subunit yang berbentuk kolom dan ada anular subunit, subunit yang berbentuknya apa namanya seperti bola, ya. Ini adalah penyusun dari cincin kompleks pori yang berada pada membran nukleus. Kemudian ada yang namanya nuklear lamina. Ya, ada yang namanya nuklear lamina. Nuklear lamina yang warnanya hijau, bentuknya seperti jaring-jaring. Ini diilustrasikan dan dia letaknya persis di bawah lapisan membran dalam nukleus, ya, terletak pada sisi dalam membran dalam selubung nukleus. Dia merupakan filamen-filamen protein yang menyusun atau tersusun seperti jaring-jaring untuk tujuannya adalah mempertahankan nukleus dengan cara memberikan sokongan pada selaput nukleus. Jadi supaya nukleusnya itu dalam kondisi yang sifatnya apa namanya tidak berubah-ubah bentuknya begitu ya, tetapi dia stay pada bentuknya yang bulat, yang kompak begitu ya. Ini dengan bantuan si nuklear lamina, penyokong ya, filamen protein berupa jaring-jaring yang dia punya fungsi untuk memberi sokongan pada nukleus. Kemudian kromatin. Kenapa disebut kromatin? Kromatin ini karena krom itu artinya berwarna, kemudian tin artinya benang. Gitu ya. Jadi kromatin ini maksudnya adalah benang-benang yang dia mudah untuk diberi zat pewarna, dia akan mudah untuk kemudian memunculkan warna. Dengan tentunya dengan bantuan mikroskop fluorescence begitu ya. Kalau kemudian diberi warna, dia mudah untuk kemudian memunculkan warna dan dia merupakan benang-benang yang disusun oleh yang namanya DNA helix ya. DNA helix yang mengitari protein-protein histon dan non-histon maka akan menyusun sebuah kromatin. Menyusun sebuah kromatin. Benang-benang halus yang kalau kemudian kromatin-kromatin ini saling apa namanya menyusun dalam jumlah yang banyak maka nantinya akan menyusun kromosom. Ya, maka ini yang pernah saya coba tampilkan di pertemuan sebelumnya, penampakannya secara apa namanya, penampakannya secara mikroskopik gitu ya. Terlihat kalau dalam sebuah inti sel yang sedang tidak melakukan proses pembelahan, benang-benang kromatin ini seolah-olah hanya apa namanya seperti serabut-serabut yang tidak beraturan. Tetapi ketika si inti sel ini, nukleus ini sedang bersiap untuk melakukan proses pembelahan, maka akan terjadi kondensasi gitu ya, atau pemampatan, pemadatan, dan dia membentuk kromosom yang nantinya akan jelas terlihat untuk apa namanya menuju atau menjadi membentuk mm, struktur yang nantinya mudah untuk membelah, ya, mudah melakukan proses pembelahan. Kemudian nukleolus. Nukleolus yang warnanya merah ini adalah struktur yang menonjol dalam nukleus yang tidak melakukan atau tidak ikut tidak terbawa ketika terjadi proses pembelahan sel. Ya, struktur menonjol dalam nukleus yang tidak membelah, tidak ikut membelah dalam proses pembelahan. Terlihat sebagai massa granula yang berwarna gelap dan serat-serat yang bergabung dengan bagian-bagian kromatin, gitu ya. Jadi dia sebuah massa yang sifatnya padat begitu ya, warnanya cenderung gelap dan dia memiliki serat-serat yang bisa terhubung dengan si kromatin-kromatin ini. Kemudian jumlahnya bervariasi dalam setiap nukleus. Artinya nukleolus ini bisa jadi tidak hanya satu seperti visualisasinya ini gitu ya. Dalam sebuah nukleus, nukleolus ini bisa ada beberapa.
Ya, bisa terdapat beberapa nukleolus dalam sebuah nukleus. Tempat sintesis RNA, ribosom, serta pembentukan ribosom subunit besar dan kecil. Utamanya, fungsi dari nukleolus ini adalah untuk memproduksi atau membentuk, ya, mensintesis RNA ribosom serta pembentukan ribosom baik itu subunit besar maupun subunit kecil. Yang nantinya kalau mereka terbentuk, terproduksi ribosomnya bisa keluar melalui kompleks pori, melalui pori-pori yang ada pada membran nukleus. Dan mereka bisa terbawa, apakah akan kemudian berenang bebas atau dia di apa namanya, di sitoplasma saja, atau dia bisa menempel pada retikulum endoplasma. Ya, itu tentang struktur dari nukleus. Selanjutnya kita akan masuk ke organisasi genom. Apa itu genom, kemudian organisasi yang dimaksud secara struktur ini bagaimana, gitu ya. Oke, kita akan bicara atau berkenalan dulu dengan yang namanya materi genetik. Ya, terdapat dua materi genetik dalam nukleus. Nukleus tadi sebagai otaknya sel, gitu ya. Mereka memiliki materi genetik paling banyak disimpannya gudang informasi materi genetik itu disimpan di nukleus atau di inti sel. Nah, terdapat dua materi genetik. Ada dua jenis nih materi genetik dalam nukleus. Ada yang namanya DNA, deoksiribosanoiklik acid, gitu ya, atau asam deoksiribosanoukleat, dan RNA, ribosanukleik acid, atau asam ribosanukleat. Nah, bedanya DNA dengan RNA gitu ya, ini adalah mereka sama-sama asam nukleat, tetapi pada gula pentosanya DNA itu kehilangan satu gugus oksigen, sehingga namanya deoksiribosa, gitu ya. Ada penambahan deoksiribosa. Ini karena pada gula pentosanya memang kehilangan satu gugus oksigen, ya, deoksiribosa. D itu artinya ada yang hilang gitu ya atau kekurangan gitu ya oksigen. Jadi ribosa yang kehilangan satu oksigen, satu gugus oksigen disebut deoksiribosa. Nah, secara struktur membentuk yang namanya DNA, deoksiribosanoiklik acid. Nah, yang satunya adalah yang tidak kehilangan, gula pentosanya utuh ya seperti apa namanya dalam bentuk ribosa. Ini namanya adalah ribosanukleik acid. RNA sendiri ada tiga macam, ada rRNA atau eh, ribosanukleik acid, kemudian tRNA, translate RNA, dan mRNA, messenger RNA. Tiga penyusun dasar dari molekul DNA dan RNA ini prinsipnya sama. DNA dan RNA itu pasti harus tersusun oleh basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat atau PO4. Ya, jadi kombinasi ketiga apa namanya ketiga komponen ini akan membentuk yang namanya nukleotida. Rangkaian nukleotida ini akan membentuk yang namanya DNA atau RNA. Ya, basa nitrogen itu contohnya purin dan pirimidin yang nanti turunannya ada lagi nama-namanya gitu ya. Kemudian gula pentosa tadi apakah dia disusun oleh deoksiribosa atau disusun oleh RNA. Tentu pada DNA gula pentosanya adalah deoksiribosa. Pada RNA, gula pentosanya adalah ribosa. Ya, kemudian pasti memiliki ikatan dengan gugus fosfat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan ilustrasi ini, gitu ya. Komposisi DNA itu secara apa namanya, secara umum, begitu ya, dia memang harus memiliki ikatan antara fosfat, tadi PO4, fosfat harus berikatan dengan gula pentosa, gitu ya. Gula pentosanya apakah ribosa atau yang deoksiribosa. Pilih salah satu, gitu ya. Kalau fosfat berikatan dengan gula deoksiribosa, maka dia akan menyusun yang namanya DNA. Kalau dia berikatan, fosfatnya berikatan dengan ribosa, maka dia akan menyusun RNA. Kemudian di sini contohnya atau di sini ilustrasinya adalah gugus fosfat yang bulat kecil ini berikatan dengan gula pentosa, gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Yang mereka berdua ini sudah
menyusun yang disebut sebagai gula fosfat. Gula fosfat sederhananya adalah ikatan antara gugus fosfat dengan gula pentosa, membentuk gula fosfat. Gula fosfat ini kemudian akan berikatan dengan basa nitrogen. Basa nitrogennya bisa macam-macam gitu ya, tergantung apakah purin atau pirimidin. Nah, gabungan dari ketiga komponen, ketiga elemen ini dia akan membentuk yang namanya nukleotida. Ya, jadi nukleotida tersusun oleh satu unit fosfat, gugus fosfat, kemudian gula pentosa dan basa nitrogen. Ya. Nah, nukleotida yang berikatan, ini contohnya satu nukleotida saja, begitu ya. Kemudian nukleotida ini akan berikatan dengan nukleotida yang membawa gugus pirimidin, yang membawa basa pirimidin, berikatan dengan yang membawa basa purin, berikatan dengan yang membawa basa pirimidin, dan seterusnya. Maka akan membentuk yang kita sebut sebagai untai DNA. Ya, untaian DNA ini ternyata susunan dari rangkaian nukleotida. Ya, kemudian basa nitrogen sendiri kita detailkan. Basa nitrogen sendiri ada dua macam, teman-teman, purin dan pirimidin. Yang purin itu adalah adenin dan guanin, biasanya dengan apa namanya simbol huruf pertamanya, gitu ya, adenin A, kemudian guanin adalah G. Kemudian yang basa pirimidin ini ada tiga jenis. Apakah sitosin, bisa S, bisa C, gitu ya. Ini adalah kode untuk sitosin, kemudian urasil U, dan timin T, gitu ya. Ini bedanya adalah pada untai DNA, maka basa pirimidinnya disusun oleh sitosin dan timin. Pada RNA, ini disusun oleh basa pirimidin yang sitosin dan urasil. Jadi salah satu yang membedakan antara RNA dan DNA itu tidak hanya pada eh, apa namanya gula pentosanya, tetapi juga pada basa nitrogen yang menyusunnya pada basa pirimidin. Ya. Kemudian ini ilustrasi ketika DNA itu untainya diluruskan. Yang ini ketika untai DNA itu saling berpilin, sudah berpilin, ya, saling kemudian berpilin antar dua pita. Nah, eh, untai DNA yang tadi tersusun oleh nukleotida ini akan berpasangan dengan untai DNA satunya, gitu ya, untai DNA pasangannya yang mereka bisa berikatan karena adanya ikatan hidrogen yang terbentuk dari basa purin atau basa pirimidin atau basa nitrogen, gitu ya, yang saling berikatan dan berhadapan. Ya, mereka akan ketemu dengan jodohnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini guanin, dia pasti pasangannya adalah dengan sitosin. Basa timin, pasangannya pasti dengan basa adenin, ya. Dan purin pasti dengan pirimidin, purin dengan pirimidin, purin dengan pirimidin ikatannya. Dan mereka masing-masing memiliki ikatan yang berbeda. Jumlah ikatan hidrogennya berbeda, gitu ya. Bedanya berapa dan kenapa bisa seperti itu? Kita bisa lebih detail lihatnya di sini. Ini adalah struktur DNA, gitu ya. Struktur DNA yang menurut ilustrasi ini adalah sifatnya berpilin, begitu ya. Contohnya tadi ini yang hijau adalah basa adenin, yang merah adalah basa timin. Adenin pasti berikatannya dengan timin. Adenin adalah pirin, kemudian timin adalah pirimidin. Pirin berikatan dengan pirimidin. Adenin dan timin membentuk ikatan hidrogen dua ikatan, ya, membentuk dua ikatan hidrogen. Dilihat dari titiknya. Kemudian yang kuning ini adalah basa sitosin. Basa sitosin dari pirimidin akan berikatan dengan basa guanin dari purin. Ya, mereka akan membentuk tiga ikatan hidrogen. G dan C membentuk tiga ikatan hidrogen. A dengan T, adenin dengan timin membentuk dua ikatan hidrogen. Kenapa tidak ada urasil di sini? Karena ini adalah struktur DNA. Ya, urasil ditemukannya di RNA. Nah, kenapa bisa 2 dan 3? Ini ternyata dilihatnya teman-teman kalau kemudian dicermati secara apa namanya ikatan kimiawinya, begitu ya. Di sini adalah contoh basan guanin.
ini yang warnanya biru, kemudian yang merah ini adalah basa sitosin. Guanin pasti berikatan dengan sitosin karena mereka memiliki di ujung-ujungnya gitu ya, memiliki hidrogen dengan jumlah yang bisa terikat dengan rantai yang sama gitu ya. Di sini totalnya adalah ada 3 hidrogen pada NH2, kemudian NH dan NH2 juga. Mereka membentuk ikatan karena mereka memang saling cocok gitu ya. Puzzle-nya memang cocok untuk ketemu dan akan membentuk dengan cara hidrogennya ini akan berikatan dengan unsur yang ada pada lawannya. Ya, di sini membentuk 3 ikatan hidrogen. Sebaliknya, pada adenin dan timin, ini hanya ada 2 yang mengandung hidrogen. Pada adenin menyumbang 1 hidrogen, pada timin menyumbang 1 hidrogen. Yang mereka akan membentuk ikatan menjadi 2 ikatan hidrogen. Ya, jadi secara struktur kimiawi ini yang dimaksud, kemudian apakah berikatan dengan 2 ikatan hidrogen atau 3 ikatan hidrogen. Ya, ini kemudian ringkasannya secara umum antara DNA dengan RNA gitu ya. Gulanya yang menyusun dari DNA adalah gula deoksiribosa, pada RNA adalah gula ribosa. Kemudian basa nitrogennya untuk DNA adenin, sitosin, guanin, dan timin, sedangkan pada RNA adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Untainya double helix, untuk DNA dia berpilin ganda, sedangkan RNA monohelix. Ya, jadi dia berpilin tetapi tidak ganda, tunggal. Fungsi utamanya untuk sintesis protein dan pewarisan sifat, ini adalah fungsi dari DNA. Dia secara spesifik memang bedanya dengan RNA adalah untuk menurunkan atau mewariskan sifat pada sel berikutnya. Kemudian RNA fungsinya adalah hanya untuk sintesis protein saja. Macamnya, DNA ini ada DNA inti yang ada di dalam inti sel dan ada DNA yang berada di mitokondria atau DNA mitokondria. Kemudian untuk RNA itu yang ada 3 macam. Apakah rRNA, tRNA, atau mRNA? Nah, lalu bagaimana hubungan antara DNA sampai ke kromosom gitu ya? Ini ilustrasinya teman-teman. Jadi ini adalah yang lapisan yang pertama. Ini contohnya adalah gambaran untuk rantai dari DNA. Untai DNA yang saling berpilin, yang tadi itu pun mereka disusun oleh yang namanya nukleotida. Nukleotida sendiri disusun oleh 3 komponen yang wajib ada, yaitu gugus fosfat, kemudian gula pentosa, dan basa nitrogen. Ya, mereka akan berikatan antar nukleotida satu dengan nukleotida lain, dengan nukleotida berikutnya akan membentuk untai DNA. Untai DNA yang saling berhadapan sesuai dengan jodohnya gitu ya. Dia akan kemudian membentuk ikatan dengan ikatan hidrogen dan akan berpilin. Ya. Nah, pilinan ini kita sebut sebagai untai DNA. Rantai pendek dari DNA dengan lebar sekitar 2 nanometer. Ya. Kemudian rantai DNA ini nantinya begitu ya, akan menggulung gitu ya, akan membentuk gulungan yang mengitari yang namanya protein histon dan non-histon. Ini ya protein histonnya warnanya orange, ya, ukurannya besar. Protein histon ini akan dililit oleh si DNA. Jadi DNA ini akan melilit protein-protein histon maupun non-histon, gitu ya. Protein-protein histon dan non-histon ini, nah DNA yang menggulung protein histon ini akan kemudian saling apa namanya menyusun dan akan membentuk yang namanya kromatin. Nah, tadi yang kita bicarakan di awal, di dalam inti sel ada benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin itu ternyata isinya adalah untai DNA yang mengitari protein-protein histon maupun non-histon. Ya, DNA menggulung membentuk kromatin-kromatin. Kemudian kumpulan kromatin-kromatin ini gitu ya akan membentuk ini kromatin itu kayak satuan gitu ya. Sifatnya lebarnya ini sudah 15 kali lipatnya dari untai DNA, 30 nanometer gitu ya. Kemudian dia apa namanya terus-menerus secara lebih besar lagi kita zoom out lagi gitu ya, dia akan membentuk yang namanya benang-benang kromatin. Ya, kita lihat lebih
jelas lagi dalam mikroskop gitu ya. Benang-benang kromatin ini ternyata tersusun oleh untai-untai DNA yang mengitari protein histon dalam jumlah yang banyak. Kemudian benang-benang kromatin ini akan menyusun yang namanya kromosom. Ya, jadi dia saling apa namanya terkoneksi satu dengan yang lain benang-benangnya ini. Kemudian kalau akan melakukan proses pembelahan, dia akan mengalami kondensasi atau pemadatan, gitu ya. Jadi dari yang tadinya terurai-urai bebas, terlonggar gitu ya antar satu kromatin dengan kromatin yang lain, ya dia kemudian akan memadat, memadat, memadat dan tampak lebih terlihat begitu ya. Di sini tampak sangat terlihat karena sudah membentuk kromosom yang utuh. Kromosom yang tersusun dari kromatin atau benang-benang kromatin. Lihat perbandingannya. Untai DNA dengan lebar 2 nanometer gitu ya, sedangkan kromosom sendiri lebarnya 1.400 nanometer. 700 kali lipatnya gitu ya dari si untai DNA ini membentuk menjadi sebuah yang namanya kromosom. Oke, sedikit kita singgung tentang sejarah gen. Jadi bagaimana gen itu akhirnya bisa kita pelajari begitu ya menjadi bagian dari satu ilmu yang kemudian bisa teman-teman akses saat ini gitu ya. Pada tahun 1950 awal ditemukan bahwa informasi pembawa keturunan itu yang mengkode adalah nukleotida. Nukleotida tersusun atau di apa namanya menyusun yang kita sebut untai DNA. Ya, jadi ternyata sudah ya, sudah cukup lama diinformasi atau ditemukan gitu ya bahwa yang mengkode akhirnya bisa terbentuk keturunan yang sifatnya unik begitu ya. Kalau bapaknya gelap, ibunya kulitnya terang, anaknya bisa jadi ikut bapaknya, bisa ikut ibunya, salah satu gitu ya. Tapi bisa kombinasi keduanya. Atau ada yang rambutnya ikut bapaknya, ada yang rambutnya ikut ibunya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi eh, informasi yang terkait materi genetik gitu ya, yang kemudian membuat seseorang itu menjadi punya ciri yang berbeda dengan orang lain, dengan manusia lain, itu dikandung dalam nukleotida yang terdapat pada DNA. Informasi genetik ini akhirnya membentuk kita ini menjadi sangat berbeda dengan teman kita gitu ya. Sama-sama cewek gitu ya, tapi secara komposisi tubuh apa namanya secara bentuk tubuh punya kecenderungan bagian bawah yang lebih besar misalnya gitu ya atau secara tinggi badan cenderung mengikuti ayahnya jadi lebih tinggi misalnya kemudian distribusi lemaknya beda gitu ya. Itu yang kemudian membedakan adalah dari komposisi materi genetik yang ada di dalam DNA. Informasi genetik ini selanjutnya akan digunakan untuk sintesis protein. Ya, akhirnya protein-protein yang terbentuk di dalam tubuh kita gitu yang tersintesis ini akan menyesuaikan apa namanya tidak akan jauh dari kode asalnya yaitu materi genetik tadi ya kode asalnya jadi nggak akan mungkin kalau gen yang dibawa itu memang rambutnya hitam dan lurus nggak akan tiba-tiba di ketika sintesis protein diterjemahkan jadi rambut pirang dan keriting misalnya terlalu berbeda dan itu tidak terjadi gitu ya jadi kode asalnya itu akan selalu menjadi awal acuan untuk proses sintesis protein. Protein ini nantinya menentukan sifat organisme, seberapa baik fungsinya melakukan metabolisme zat gizi, kemudian apa namanya fungsi dari organ-organ melakukan metabolisme di dalam tubuh, bagaimana daya tahan suatu organ terhadap serangan infeksi, gitu ya. Kemudian penampilan secara fenotip, tampilan luarnya itu seperti apa, gitu ya dan dari sebuah organisme dan lain sebagainya. Sekali lagi, catatan pentingnya bagi teman-teman begitu ya bahwa nukleotida ini adalah gabungan dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Lalu apa yang tadi kita sudah bicara ini di section organisasi genom. Apa itu genom gitu ya? Keseluruhan informasi genetik gitu ya yang ada pembahasannya sudah saya sampaikan pada slide-slide sebelumnya yang terdapat dalam suatu organisme. Ya ini disebut genom. Jadi genom ini gabungan dari kata gen dan kromosom.
gitu ya. Orang itu lebih familiar dengan istilah gen ketika bicara tentang pewarisan sifat dibanding apa namanya menerjemahkan DNA gitu ya. Jadi genom ini adalah gabungan dari kata gen dan kromosom. Kalau tadi kita sudah jelaskan di awal bagaimana urutan sebuah DNA itu bisa menyusun sebuah kromosom gitu ya. DNA yang disusun oleh nukleotida, nukleotida ini menyusun DNA, DNA ini menyusun benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini kalau kemudian banyak dan memadat terkondensasi akan membentuk yang namanya kromosom. Gitu ya. Nah, lalu di mana gennya? Padahal genom tadi kan gen dengan kromosom. Di mana gennya? Gitu ya. Jadi letak gen itu sendiri, dia lebih tepatnya terletak di untai-untai DNA. Ya, jadi kalau ini ada untai DNA, ada area yang kita sebut ekson, intron, gitu ya. Ekson, area ekson ini kita sebut gen, area intron ini juga gen, gitu ya. Tapi yang seperti apa gennya, gitu ya. Area ekson dan intron, ekson sendiri merupakan materi genetik yang ditranslasikan. Bedanya ekson itu yang ditranslasikan, diterjemahkan, area intron itu yang tidak diterjemahkan. Ya, tidak diterjemahkan jadi untai DNA baru. Jadi sifatnya dia memang sudah disintesis dan sudah ada. Untuk kromosom sendiri, kayak tadi genom itu gen dengan kromosom gitu ya. Teman-teman sudah paham letak gen itu ternyata pada untai-untai DNA yang mana itu gabungan antara ekson dengan intron gitu ya. Kromosom, nah kromosom tadi kan disusun oleh benang-benang kromatin yang kalau mengalami pemadatan kita menjadi lebih mudah mengenalinya dalam atau melihatnya dengan bantuan mikroskop. Kromosom ini setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Dan pada manusia gitu ya, manusia ini punya dua tipe kromosom. Kromosom autosom atau kromosom tubuh dan kromosom seks gitu ya. Jadi yang namanya autosom itu berarti yang menyusun ya semua manusia ini semua yang namanya manusia itu pasti punya autosom gitu ya. Dan autosom ini yang kemudian kalau dia jumlahnya normal gitu ya, yang sel manusia yang normal itu harus mempunyai 22 pasang kromosom autosom. Ya, harus punya 22 pasang autosom, kromosom tubuh. Ya. Jadi kalau misalnya jumlah dari autosom ini tidak genap, tidak sesuai jumlah normalnya, maka ada kelainan dalam tubuh manusia ini gitu ya, pasti ada kelainan dari sisi organnya, kalau tidak dari fungsi organnya. Ternyata kadang apa namanya kelainan-kelainan dari aspek autosom nanti akan teman-teman pelajari di materi selanjutnya. Kemudian ditambah dengan satu pasang kromosom seks gitu ya, karena dua tipe kromosom ini harus menyusun manusia ini gitu ya. Jadi kalau pria berarti 22 pasang autosom ditambah satu pasang kromosom XY. Pada perempuan maka 22 pasang autosom ditambah dengan satu pasang kromosom XX. Ya. Satu kromosom manusia rata-rata 6,5 kali 107 pasang basa, kurang lebih panjangnya 5 cm. Ya, 5 cm menyusun satu kromosom yang ada di dalam tubuh atau ada di dalam sel manusia. Ya, menariknya begitu ya, temuannya adalah if you unwrap all of the DNA you have in all your cell, you could reach the moon 6,000 times gitu ya. Teman-teman ibaratnya kalau semua untai DNA yang ada di dalam tubuh kita ini kita urai gitu ya. Kita punya kemampuan untuk mengurai DNA di dalam tubuh kita itu cukup gitu ya. Cukup untuk jaraknya itu sepanjang teman-teman apa namanya melalui bumi ke bulan bolak-balik 6.000 kali. Ya, sepanjang itu. Jadi untai DNA ini bisa dipakai buat teman-teman bolak-balik dari bumi ke bulan sebanyak 6.000 kali. Sepanjang itu untai DNA yang kita punya dan tersimpan di dalam sel yang ada di dalam tubuh kita. Gitu ya. Ya, tentu yang paling berkuasa untuk bisa melakukan atau menciptakan hal tersebut ya yang maha kuasa gitu ya. Jadi ini hal yang kemudian eh, kita manusia tidak punya daya untuk itu gitu ya. Kita
perlu mensyukuri bahwa kita diciptakan dengan sempurna, dengan sangat baik, dan apa namanya memiliki ciri yang sangat beragam dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama dengan manusia itu sendiri. Karena ternyata sebetulnya gitu ya, 99,9% DNA sequence kita itu sama dengan manusia yang lain. 99,9%. Artinya perbedaan DNA 0,1% saja itu sudah bisa membuat kita sangat berbeda dengan manusia yang lain gitu ya. Kita bisa sangat berbeda dengan warna kulitnya, kita bisa sangat berbeda dari bentuk bibirnya, kita bisa sangat berbeda dari bentuk hidungnya, hanya dengan perbedaan 0,1% DNA saja. Ya, itu sudah membuat kita begitu unik, sudah membuat kita tampak begitu bisa dikenali secara berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Itu hal yang kemudian menarik dengan ketika kita mempelajari sebuah DNA ya, atau materi gini. Baik, kurang lebih ini materi yang kemudian perlu kita sampaikan untuk di topik keempat ini. Selanjutnya, teman-teman akan mengerjakan tugas untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang materi topik keempat ini. Tugasnya sifatnya individu, gitu ya, tugas bersifat individu. Teman-teman silahkan nanti menjawab pertanyaan yang mengacu pada referensi yang sifatnya relevan dan terpercaya, valid begitu ya. Dari sumbernya bisa buku atau jurnal, nanti silahkan dilampirkan sebagai daftar pustaka dalam menjawab tugasnya. Kemudian tugas dikerjakan menggunakan dengan format Word gitu ya, doc, formatnya doc atau docs, ukurannya A4, dikumpulkan dengan pada link Google Drive berikut di bit.ly tugas 4 underscore bioman. Nanti akan teman-teman terhubung ke Google Drive. Google Drive-nya itu sudah saya buatkan folder kelas A, B, dan C. Silahkan dimasukkan sesuai dengan kelasnya teman-teman. Kemudian filenya, format penamaan filenya adalah nim underscore nama lengkap. Dia untuk memudahkan saya dalam melakukan proses penilaian. Nim underscore nama lengkap. Dan waktu tenggat pengumpulannya adalah H+3. Jadi kalau teman-teman ini materi saya berikan atau tugas saya berikan di hari Selasa bagi kelas A, maka tenggat penugasan bagi kelas A adalah Kamis, Jumat. Dia 3 hari, H+3 berarti Jumat jam 23.59. Gitu ya. Silakan dikerjakan sesuai tenggat waktu yang dipunya. Untuk tugasnya di topik 4, teman-teman silakan menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan apa yang terjadi pada nukleolus ketika terjadi proses pembelahan sel. Karena tadi disampaikan, nukleolus itu intinya inti sel tidak ikut terbawa dalam proses pembelahannya. Lalu apa yang terjadi dengan nukleolus? Kemudian yang kedua, jelaskan secara sederhana bagaimana DNA menyusun kromosom dengan bahasa teman-teman, begitu ya, dengan sesuai bagaimana teman-teman memahami alur dari pembentukan DNA menjadi sebuah kromosom. Oke ya, dua pertanyaan ini saja. Silakan dijawab mengacu pada referensi tadi, apakah buku atau jurnal, dilampirkan dengan daftar pustakanya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai bertemu di UTS, karena setelah minggu depan, mulai minggu depan kalian akan bersama Ibu Anissa untuk pertemuan ke-5 sampai 7. Kemudian UTS, nanti kita baru bertemu lagi setelah UTS. Selamat belajar, semoga sukses selalu untuk teman-teman. Tugasnya silakan dikerjakan sebaik mungkin dengan referensi yang juga valid dan terpercaya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.